Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Zairan Arifin dengan channel Dr. Hewan Zai. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai dunia perbibitan. Nah, dunia perbibitan ini merupakan salah satu hal yang cukup penting di dalam peternakan. Jadi di dalam dunia peternakan, selain ada kesehatan hewan, ada juga perbibitan dan produksi. Nah, jadi perbibitan dan produksi ini merupakan hal yang perlu juga diketahui. Oke, kawan-kawan. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas sedikit tentang tujuan dilakukannya inseminasi buatan atau yang biasa disebut dengan kawin suntik ya, atau IB kalau bahasa kerennya itu, bahasa singkatnya gitu ya. Apa sih inseminasi buatan itu? Inseminasi buatan itu adalah suatu teknik perkawinan yang dilakukan menggunakan teknologi, ya, menggunakan teknologi dengan bantuan manusia. Tentu ada alat-alat yang digunakan, ada bahan-bahan yang digunakan. Namun pada kesempatan ini kita hanya membahas ataupun mengulas tentang tujuan dilakukannya inseminasi buatan. Jadi hal-hal berikut ini merupakan beberapa tujuan dari dilakukannya inseminasi buatan. Yang pertama, tentunya kita akan menghemat biaya untuk pemeliharaan pejantan. Kalau kita melakukan kawin alami, tentu kita butuh pejantan, butuh biaya untuk beli pejantannya, butuh biaya untuk pemeliharaan pejantannya, dan butuh waktu juga tentunya ya. Ya, waktu kalau pejantan kita belinya sudah besar, mungkin langsung bisa ngawini. Tapi kalau masih kecil, ya tentu harus kita besarkan dulu, minimal sampai dia bisa untuk mengawini. Ya. Tujuan yang kedua adalah untuk mengefisiensikan penggunaan pejantan unggul. Nah, jadi kan pejantan-pejantan itu diseleksi, ada yang masuk kategori unggul dan ada yang termasuk ya tidak unggul. Jadi yang diambil yang unggul saja. Yang unggulnya ini nanti diambil spermanya untuk digunakan pada inseminasi buatan. Jadi keturunan-keturunan yang kita dapatkan nanti adalah keturunan-keturunan dari memang pejantan yang unggul. Beda dengan apabila kita melakukan perkawinan alami pada ternak. Oke, kawan-kawan, selanjutnya kegunaan inseminasi buatan adalah meningkatkan jumlah kelahiran ternak. Nah, dengan adanya teknologi inseminasi buatan, tentu proses perkawinan pada betina yang saat birahi akan lebih mudah, karena mungkin penggunaannya lebih cepat. Kalau kita hanya mengandalkan pejantan, ya kalau punya pejantan. Kalau tidak ada pejantannya, terpaksa kita nyari-nyari kepada tetangga. Kemudian yang berikutnya, dengan adanya penyeleksian dari pejantan, tentu yang kita dapatkan dari pejantan itu adalah dari pejantan-pejantan yang unggul. Karena itu tujuan dilakukannya inseminasi buatan yang berikutnya adalah kita meningkatkan mutu genetik dari keturunan-keturunan sapi-sapi ataupun ternak-ternak kita yang dilakukan dengan teknik inseminasi buatan ini. Jadi memperbaiki keturunan lah. Kemudian selain itu tujuannya juga adalah yang sangat penting, mencegah terjadinya penularan penyakit. Nah, karena pejantan-pejantan tadi sudah diseleksi,
memang dari pejantan yang unggul, pejantan yang sehat, tentu penularan penyakit juga akan dapat ditekan. Selanjutnya, meningkatkan daya produksi. Bagaimana caranya? Ya, mengawinkan silang itu tujuannya meningkatkan daya produksi. Dengan adanya persilangan antara satu ras dengan ras yang lain, nanti didapatkan produksi yang lebih banyak lagi, yang meningkat lebih banyak dagingnya, misalnya gitu, lebih besar ternak yang didapatnya, ya ukurannya lebih besar, berat badan. Untuk meningkatkan konsepsi, ya, ini sebenarnya ya pro kontra. Buatan dilakukan menggunakan alat, ya alat itu disebut namanya aigan. Jadi sperma dari bejantan yang unggul yang dikemas dalam bentuk sperma beku, ada juga yang dikemas dengan bentuk sperma segar. Ini nanti langsung dihantarkan ke organ reproduksi betina yang dalam. Jadi bisa langsung kita ke uterusnya, rahim, ya, bisa langsung ke rahimnya. Ya, ini bisa seperti itu. Nah, kalau dilakukan perkawinan alami, hal seperti itu tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena perkawinan alami hanya batas di luar cervix, ya, di luar leher dari cincin daripada uterus ataupun rahim itu sendiri. Jadi spermanya berenang sendiri mencari sel telur di dalam. Jadi banyak rintangan-rintangan yang dilewati oleh
sperma ini tadi sehingga dia bisa mencapai sel telur. Jika dengan inseminasi buatan, rintangan-rintangan ini tadi bisa dilewati, tidak harus dia hadapi. Kira-kira demikian. Jadi spermanya aman, masih kuat sampai ke bertemu dengan sel telurnya. Nah, itu adalah tujuannya dilakukan inseminasi buatan. Oke, teman-teman, mungkin itu beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ke depan saya akan mencoba menyampaikan informasi tentang penyerentakan birahi ya. Apa itu penyerentakan birahi? Ya, betina-betina ataupun ternak-ternak yang betina dilakukan penyerentakan birahinya. Waktu birahinya kita serentakkan. Bagaimana cara menyerentakkannya? Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, serta tekan tombol lonceng supaya kawan-kawan mendapatkan informasi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.